Kopi, kumpulan obrolan pemuda Indonesia. Podcast Kopi Channel mengangkat berbagai cerita tentang pemuda-pemudi Indonesia serta menanamkan nilai-nilai Kristiani untuk menghadapi berbagai tantangan zaman demi masa depan yang cemerlang. Untuk mendukung podcast ini, jangan lupa subscribe, like, and share sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih. Halo, selamat malam untuk kita semua para sahabat-sahabat yang terkasih. Kembali lagi bersama kami di Kopi Channel. Kopi, kumpulan obrolan pemuda Indonesia. Pada malam hari ini kita akan membahas mengenai persahabatan di zaman sekarang. Dan tidak lupa juga pada malam hari ini kita kedatangan tamu. Tamunya ini agak sedikit berbeda daripada tamu yang kemarin. Tamu yang kemarin itu laki-laki, dan sekarang tamu kita khusus untuk para ciwi-ciwi atau cewek-cewek yang cantik loh guys. Oke, kita panggilkan saja yang pertama ya, Kakak Lydia Sitompo. Silakan masuk kakak. Apa kabar kakak? Baik, oke, baik sekali kabar. Sapa dulu kakak. Halo. Oke, yang kedua kami panggilkan Kakak Murni Simatupang. Silakan masuk kakak. Apa kabar kakak? Oke. Jadi mereka sudah datang ke podcast kita ya kan, mau sharing-sharing atau mau sedikit berbagi bersama mereka mengenai persahabatan di zaman sekarang. Oke kakak, biar kelihatan nih muka-muka kakak cantik-cantik ini nih, bolehlah dibuka maskernya ya kan. Siapa tahu nanti ada yang mau kenalan sama orang kakak nih, kakak Lydia, kak Murni. Siapa tahu mau kenalan, bisa lah. Nanti di follow IG-nya boleh kan, nanti tunjukin IG-nya ya. Entah apa gitu, Facebook nanti boleh lah. Oke kakak, kita di sini berbagi pengalaman atau sharing-sharing lah. Dan podcast kita ini berjudul tentang persahabatan zaman sekarang. Jadi harapanku untuk di podcast ini kak, karena ini pertama kali, kakak santai aja kak ya, jangan kaku gitu. Ini kayak tegang kali ikut tengok ini. Tegang orang ini, kaku dia, agak panik gitu, anak panik gitu. Oke, yang pertama mengenai persahabatan nih kak. Menurut kakak persahabatan itu seperti apa sih? Kakak siapa duluan ya? Kakak Lydia. Oke. Menurut kakak persahabatan itu seperti apa sih kak? Coba dulu kak. Menurut saya pribadi, persahabatan itu bisa dibilang teman juga yang Teman, selalu ya? ada. Teman yang selalu ada. Selalu ada itu apa nih? Selalu susah ajanya atau untuk senang juga ada? Selalu ada itu apa nih kak? Teman yang selalu ada untuk susah atau untuk senang. Selalu ada untuk susah dan selalu ada untuk senang. Siapa mau jadi sahabat kak Lydia? Boleh. Selalu ada pada saat susah dan pada saat senang. Oke. Untuk kakak Murni Simatupang, menurut kakak persahabatan itu, menurut kakak kayak gimana sih? Bagaimana gitu persahabatan? Menurut saya sahabat itu ya orang yang mengerti kita dan menerima kita apa adanya. Mengerti kita dan menerima kita apa adanya. Bukan ada apanya kak ya? Iya. Biasanya memang orang mau bersahabat di zaman sekarang ini karena dia mempunyai sesuatu, ya aku mendekatkan diri. Itu. Karena ada yang kubutuhkan dari dia, ya aku mencoba mendekat kepada dia. Itu sekarang persahabatan. Tapi harapanku, kita sebagai persahabat jangan seperti itu ya. Kalau untuk mengenai persahabatan yang sejati, nanti kita akan lebih bahas lebih dalam, lebih tajam bagaimanakah persahabatan sejati di antara pertemanan di zaman sekarang. Oke kakak, jadi aku mau nanya dulu nih ke kakak Murni. Kakak punya sahabat apa belum? Punya Punya sahabat? Laki-laki atau perempuan? dua-duanya. Dua-duanya. Laki-laki bisa daftar loh, perempuan juga bisa daftar. Oke kakak Lydia, lu punya sahabat? Punya Punya. Laki-laki atau perempuan? perempuan. Perempuan. Nggak ada gitu rencana punya sahabat laki-laki gitu? Biar kayak kakak Murni? Untuk saat ini belum. Belum ya? Mungkin hanya perempuan aja yang masih ya? Iya ya. Memang kayak seperti itu. Perempuan lebih condong bersahabat dengan perempuan. Tapi ini lebih unik. Kakak Murni.
Kakak Murni lebih condong bersahabat dengan laki-laki dan perempuan. Oke kakak, mengenai persahabatan ini memang agak sering rentan, sering mengecewakan, sering menyenangkan, sering memberikan kita apa yang kita perlukan, dan terkadang juga sahabat memberikan kita hal yang tidak kita perlukan juga. Kadang kita mengecewakan dia, kadang dia mengecewakan kita. Terkadang seperti itulah sahabat. Tapi biar kita korek lebih bahas lagi mengenai persahabatan mereka yang pernah mereka alami. Jadi harapanku tetap di video ini dan jangan kemana-mana setelah pariwara berikut ini. Dadah! Kopi, Kumpulan obrolan pemuda Indonesia. kembali lagi bersama kami setelah pariwara yang tadi sudah lewat. Kembali lagi bersama kami di podcast Kopi Channel dan masih tetap bersama kakak-kakak yang cantik-cantik ini, kakak Lydia dan kakak Murni. Boleh dong kameramen, agak digeserin dong. Udah perlu di zoom kak, di zoom. Dan nampak itu mukanya, biar gak kaku, biar gak takut gitu ya. Biar gak takut. Udah bang, udah di zoom bang. Iya, aku mau di zoom bang, biasa aja. Tapi ntar dulu, kayaknya dari host ada yang kelupaan nih, yaitu topi. Aku mau pakai topi. Sorry. Jadi izinkan dulu bentar lagi topi ya. Itu kamera gak usah di apa kan, gak usah di pause, lanjut aja. Namanya juga pose kece ya kan. Oke, udah kembali lagi dia seperti totalitas seorang kece. Kita kembali lagi mengenai persahabatan. Oke, dari kakak Lydia dulu ya pertama aku tanya ya. Kakak Lydia merasakan punya sahabat pada saat kapan nih kak? Sejak kelas 2 SMP, Sejak 2 SMP. 2 SMP itu umur berapa kak kalau boleh tahu kak? 15 tahun. 15 tahun. Jadi waktu merangkai persahabatan itu apa sih tindakan yang dilakukan oleh orang kakak sama sahabat kakak itu waktu SMP itu apa sih dilakukan? Kok bisa menjadi sahabat gitu? Boleh kan jelasin sedikit kak? Itu persahabatannya berawal dari ajaran baru, tahun ajaran baru. Di situ pergantian kelas, jadi kan gara-gara temannya berubah-ubah, jadi kayak butuh adaptasi lagi. Beradaptasi gitu ya. Jadi di situ ada teman yang selalu dekat-dekat gitu. Pertama kayak nyapa-nyapa terus. Berawal dari say hello gitu ya. Iya. Ayo Karmandio gitu ya. Biasanya kayak gitu kamar mandi bareng yo. Perempuan lebih sering kayak gitu perempuan tuh. Perempuan lebih sering kamar mandi bareng gitu. Laki-laki lebih sering kamar mandi sendirian karena mau kemana, mau ke kantin itu sebenarnya. Oke kak, lanjut kak. Berawal dari sapa-sapaan jadi kayak akrab gitu, kerja kelompok bareng gitu. Kerja kelompok bareng. Oke, terus? Jadi ke mana-mana sama, berawal dari situ. Berawal dari situ ya. Berawal dari kemana-mana sama. Ke saling sapa-sapaan. Pernah gak sih orang kakak Lydia ngajak sahabatnya ke rumah gitu? Pernah, Kakak juga pernah ke rumah sahabat itu? pernah. Dan orang tuanya welcome gitu? Iya, sampai pernah nginap bareng gitu. Wih, itu dia persahabatan. Nginap-nginap bareng gitu. Pergi ke rumahnya nginap, pergi ke rumahnya yang ini nginap. Ujung-ujungnya nginap di tengah jalan ya kan. Nah, bersama-sama impas. Oke, itu tadi yang dirasakan oleh Kak Lydia mengenai membentuk suatu sahabat bersama temannya. Kita kembali ke Kakak Murni. Oke, Kakak Murni. Pada saat kapan sih Kakak Murni merasakan persahabatan yang dia alami oleh kakak? Pada saat kapan? Kalau dapat sahabat itu yang betul-betul udah jadi sahabatnya waktu SMP, tapi sebelum itu udah bertemu waktu SD. Sahabat sebetulnya Ya, SMP. mulai membangun jiwa jadi sahabat yuk gitu. Oh jadi sahabat, ajak-ajakan gitu Ya. ya sahabat. Pertamanya tuh dari waktu SD tuh pertamanya tuh benci, kayak nengok apa sih? So akrab gitu. Iya, so Apa sih ini? akrab. Apa sih so kenal ini? Ya, Oke kak lanjut. waktu SD tuh masih gak suka-sukaan nengok-nengoknya, paling kalau ya sapa ya disapa balik. Sapa. Itu laki-laki atau perempuan tuh kak? Perempuan Yang pasti. perempuan. Oke ya. Berarti nanti yang laki-laki beda kak ya? Iya. Oke. Yang perempuan dulu ini menarik nih. Yang kalau teman saya yang perempuan ini ya kalau waktu SD-nya tuh ya biasa aja. Mhm.
ya kadang malahan ya cuek-cuekan, nggak kenal sama sekali. Tapi tiba SMP, ketemu lagi di SMP, kebetulan satu gereja juga, Satu gereja, satu SMP, satu kelas satu kelas, lagi. iya, Itu tuh. dan satu bangku, Satu bangku. Ya. bareng satu mejanya. Berarti dari situ lah, dari lingkup itulah baru dibangun persahabatan gitu. Iya. Kak? Itu yang kelas 5 SD tadi itu ya? Iya. Oke. Kita kembali ke yang laki-laki, Kak. Aku penasaran nih. Terjalinnya persahabatan laki-laki dan perempuan itu jarang sekali. Coba sama laki-laki, Kak. Kayak mana persahabatannya? Dimulai dari kapan tuh? Kalau yang sama laki-laki itu mulai dari kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Oke. Bagaimana sih itu menjadi suatu perhubungan persahabatan itu kayak mana, Kak? Apa sih tindakan apa yang dilakukan pertamanya gitu? Pertamanya itu biasanya cuma ngomong-ngomong gitu, tiba-tiba rupanya nyambung omongan tuh. Kayak kita gitu ya. Nyambung ya. Kakak Lydia ngomong sama aku nyambung nggak? Nyambung. Berarti kita sahabat. Agak berat mereka menjawab ya kan. Oke Kak, lanjut Kak dari kakak Murni. Nyambung Dari Kakak Murni. omongan sama dia. Hmm. Jadi ya tukar-tukaran nomor untuk bisa lebih akrab lagi, jumpa di sekolah, makin lebih dekat, ya jadi sahabatnya itu karena dia bisa paham sifat kita. Sifat, karakter, dan diri kita gitu ya. Iya. Ya memang biasanya terjadi persahabatan seperti itu karena saling memahami gitu. Saling memahami ya sama-sama tahu aku sedang begitu ya tolong dipahami. Jika kau sedang begitu aku harus memahami engkau. Tolong jangan ganggu aku wahai sahabat gitu. Oke Kak, terima kasih udah tadi menjelaskan mengenai terciptanya suatu persahabatan yang pernah dialami oleh orang Kak Lydia, Kak Murni. Jadi pertanyaanku yang selanjutnya, pernah nggak sih sahabat orang Kakak itu mengecewakan orang Kakak? Oke, pertama dari Kakak Lydia dulu. Kak Lydia lagi, gantian dong ya. Oke, Kakak Murni, dari Kakak Murni dulu nih. Pernah nggak sih sahabat Kakak itu mengecewakan orang Kakak? Pernah, Pernah pasti. ya? Sakit gak sih? Sakit. Orang yang diharapkan tiba-tiba pergi mengecewakan. Oke Kak, lanjut. Pernah mengecewakan ya? Iya. Kalau boleh tahu, rasa sakitnya itu berapa lama bisa terjadi lagi kembali persahabatan? Berapa lama durasinya? Karena sahabat paling 1 hari diaman udah, baru itu saling memaafkan lagi. Yang ngajak maafan siapa nih? Dua-duanya sadar. Dua-duanya Gak sadar bisa pisah gitu. Memang menyadari gitu ya, aku tuh butuh engkau, Iya. dan kau juga pasti butuh aku gitu. Oke, itu sama laki-laki atau perempuan? Yang sama perempuan. Yang sama laki-laki pernah mengecewakan atau tidak? Pernah. Itu lama durasinya untuk kembali menjalin persahabatan berapa lama? 1 bulan. 1 bulan. Ini perbedaannya nih. Perempuan 1 hari, laki-laki 1 bulan guys, iya kan? Oke, bagaimana tuh Kak persahabatan itu kembali lagi sama laki-laki? Setelah 1 bulan, awalnya itu terjadi persahabatan kembali lagi, bagaimana tuh? Apa yang terjadi di situ? Kan kenapa lama berantemnya itu karena sama-sama gengsi untuk minta maaf. Iya. Apalagi kan dia cowok, Iya. kitanya cewek. Gengsi untuk Ih. ngakuin. Ih, cowok yang ngeselin sih. Iya kan? Terusnya kayak gitu tuh. Oke Kak, terus? Jadi pertamanya itu untuk bisa pulih lagi ke hubungan persahabatannya, ya cuma dia jahil-jahilin gitu. Oh, ibaratnya nggak nyari perhatian gitu ya. Perhatiin aku nih sahabatmu loh gitu ya kan. Oke, habis itu terjadi lagi perhubungan sama persahabatan. Iya. Itu secara spontan atau memang saling maaf-maafan nggak kayak tadi kayak perempuan tadi? Dia minta maaf. Oh dia minta maaf. Iya, Memang kayak wajib. gitu. Perempuan nggak pernah salah, laki-laki yang salah. Bayangkan 1 bulan loh. Oke, memang aku akui laki-laki seperti itu, sifat mengalah. Oke guys, laki-laki kita beruntung karena kita mempunyai jiwa saling memaafkan pertama dulu. Oke Kak, kalau dari Kak Lydia nih, pernah nggak sih sahabat kakak mengecewakan kakak? Pernah. Pernah. Dalam nggak? Dalam juga Kak? Dalam. Sakit gitu ya? Sakit pasti. Bila perlu jangan ku tengok nih gitu ya kan? Jangan sampai kau depanku, kalau enggak, gitu. Iya kan? Pernah nggak kayak gitu Kak? Pernah. Berapa lama tuh durasi persahabatan itu agak longgar atau tidak percakapan gitu sama sahabat? Berapa lama? Nggak nyampe 1 hari sih Bang. Kok cuma 1 hari? Gitu perempuan. Sama perempuan tuh gak pernah lama-lama. Perempuan perempuan itu ya paling 1 hari. Ya nggak pernah ada 1 minggu, jarang memang jarang.
Kalau lewat dari 1 minggu itu udah parah berantemnya itu. Biasanya berantemnya itu lewat dari 1 minggu karena ada utang janji, utang duit, gak dibalikin. Biasanya seperti itu. Oke kakak, karena memang persahabatan 1 hari, untuk kembali menjadi suatu sahabat, menjadi terjalin yang baik lagi, bagaimana caranya itu? Apakah ada tindakan dari kakak untuk memaafkan, atau dari kawan kakak untuk memaafkan, atau saling-saling sama memaafkan? Kira-kira gimana? Kalau dibilang saling minta maaf itu nggak ada. Gak ada. Jadi gimana tuh? Berawalnya bisa baikan lagi itu dari kayak mana ya, saling ngejek-ngejek. Ngejek guys. Berantem dulu berarti. Oke kak, ini menarik nih. Jarang orang biasa dari ngejek-ngejek ujung-ujungnya jadi sahabat. Oke lanjut kak, dari ngejek-ngejek. Kayak sering kayak gini, kayak gitu, saling nyambung gitu. Ya. Ujung-ujungnya jadi ketawa, terus pas jam istirahatnya ya udah baikan lagi, bicara lagi gitu. Oh, berarti dari ujungnya dari ketawa-tawa sama gitu ya. Sama-sama ngeledek gitu ya. Sama ngeledek. Tapi ini sering terjadi di antara pertemanan nih. Kalau seandainya kita lagi berantem nih sama sahabat, terus orang lain menengok kita lagi jauh-jauhan. Pernah nggak sih ngalamin kayak gitu? Orang lain nengok kayak gini, tengok nah, mereka berdua lagi berantem tuh, lagi nggak cakapan. Pernah nggak sih perasaan kayak gitu? Perasaan lagi berantem? Pernah. Pernah ya? Iya, memang seperti itu. Di saat sahabat kita sudah menjauh dari kita tidak kompak lagi bersama sahabat, kita terkadang sering jadi bahan omongan orang. Dalam artian kita akan diomongi, lihat, mereka tidak bersama lagi. Mereka persahabatannya sudah mulai longgar, mereka tidak akrab lagi. Ya memang seperti itulah. Persahabatan kadang menyenangkan, kadang susah ya, tapi namanya juga manusia. Pasti pernah memberikan rasa kecewa, pasti pernah memberikan rasa yang kita perlukan, yaitu perhatian yang kita perlukan. Karena seperti itu. Oke, masih tetap lanjut di podcast kami ini. Kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai pengalaman-pengalaman yang udah dirasakan oleh kakak ini mengenai persahabatan. Tapi tetap di video ini setelah pariwara berikut ini. Dadah! Kopi Kumpulan obrolan pemuda Indonesia. Kembali lagi bersama kami di podcast Kopi setelah melewati iklan yang oke punya. Oke, kita kembali lagi membahas pengalaman orang kakak-kakak ini mengenai persahabatannya. Memang persahabatan itu memang suatu hubungan yang sangat dalam memang. Mengetahui satu sisi yang lain mengetahui satu sisi ini, dan dipadukan menjadi saling-saling memahami. Tapi sangat jarang kita bisa mendapatkan sahabat seperti yang kita inginkan. Tapi jika ada sahabat yang ingin memahami kita, disitulah rasa persahabatan itu bisa terjadi. Memang seperti itu sahabat. Oke kakak, aku ingin nanya lebih dalam lagi nih mengenai persahabatan orang kakak. Selama hidup kakak, pertama kakak murid dulu ya. Selama hidup kakak, apakah kakak sudah mendapatkan sahabat yang kakak inginkan atau sahabat yang kakak harapkan? Sudah belum? Sudah. Kalau dari kakak ini sendiri sudah atau belum nih? Sudah. Berarti memang melewati proses itu tidak mudah ya mendapatkan satu sahabat seperti apa yang kita harapkan. Oke. Untuk terakhir nih kak, aku mau nanya nih. Harapan orang kakak Lydia nih, sekarang kakak Lydia ya. Harapan kak Lydia untuk sahabat kakak sekarang ini apa sih? Kira-kira mudah-mudahan dia nonton kak ya. Mudah-mudahan dia nonton. Bila perlu nanti kakak bagikan ke dia dan juga nengok gitu. Ini loh harapanku, sahabatku gitu. Kira-kira ada nggak sih harapan kakak untuk sahabat kakak itu? Harapan buat saya pribadi, buat sahabat saya tetap selalu ada di saat saya susah, senang, walaupun jauh, walaupun sekarang jauh jaraknya, tetap selalu ada, tetap selalu semangatin, tetap selalu setia dalam pertemanan. Wis. Iya.
Boleh tahu inisialnya kak? Kira-kira kalian punya sebutan gitu, sebutan sahabat gitu kan? Kasih tahu lah kak sebutannya gitu, dan orang-orang juga dia langsung tahu gitu. Siapa tuh sebutannya biasanya kakak panggil? Lisel. Lisel. Kalau kakak biasanya dia panggil? Li. Lisel. Agak unik ya mas sahabat-sahabat gitu emang. Memang agak aneh memang kalau perempuan itu punya julukan masing-masing antara sahabat. Oke, kalau kakak Murni sendiri, kalau boleh harapanku agak dikuatin dong suaranya kak. Jangan dong pelan-pelan, jadi aku agak gini-gini jadi denger. Oke kak, kakak kan punya sahabat nih, ya kan? Pasti dia pernah ngecewain kakak dan juga pasti pernah nyenangin kakak. Harapan kakak untuk sahabat kakak yang sekarang ini apa sih kak? Ada nggak sih harapannya? Coba kak. Harapan aku untuk sahabat aku, ingat aku selalu dan jangan pernah lupain aku. Aku di sini tetap menunggu. Sahabat yang selalu menunggu itu. Pacar aja belum tentu mau menunggu ya kan? Pacar aja udah menunggu tetap ditinggal. Tinggal ditunggu bilang tunggu 3 bulan lagi aku pulang. Tonton ini ditinggal. Tapi ini harapan sebagai sahabat, bukan sebagai pacar. Sahabat itu selalu lebih dalam perasaan yang dia rasakan. Memang. Tapi wahai sahabat Kak Lydia, wahai sahabat Kakak Murni, dengar curahan hati mereka mengenai persahabatan mereka terhadap kalian. Mereka tetap setia menunggu kalian dan mereka selalu meminta agar kalian juga ada bersama mereka. Tolonglah saling memahami. Memahami kan mereka? Oke, puji Tuhan. Mereka saling memahami juga. Itulah namanya suatu persahabatan yang baik. Oke kak, ini kita udah mulai akhiri pembicaraan kita kayak mengenai pengalaman orang kakak, persahabatan zaman sekarang. Memang dulu agak beda sih persahabatan zaman dulu. Kalau persahabatan zaman dulu ya gitu, aku juga kurang paham gitu. Tapi inilah persahabatan zaman sekarang yang sudah dikatakan oleh kakak Lydia, kakak Murni. Persahabatan mereka yang diharapkan ya selalu ada, setia di saat apapun, susah dan senang. Jadi aku mau nanya sama kakak nih, menanyanya tuh boleh nggak sih kak, aku minta kakak ngasih suatu pesan nih terhadap sahabat-sahabatnya. Boleh kak ya ngasih pesan ya? Oke kak ya. Kalau boleh kasih pesannya itu ya membangun dia, ngasih dia semangat, kasih dia suatu motivasi gitu. Oke kak, dari kak Lydia dulu. Apa kira-kira pesan kak untuk kakak sahabatnya itu? Lisel ya kak? Lisel ya? Lisel. Gisel apa Lisel? Lisel. Lisel. Oke kakak, silakan kakak Lydia kasihlah pesan. Buat sahabat saya yang jauh. Lisel. Buat Lisel Itu dong. yang jauh, tetap semangat, tetap berjuang sama-sama. Walaupun kita jauh, jangan anggap jarak itu jadi alasan buat kita nggak berteman lagi, buat kita nggak bersahabat lagi. Walaupun jauh, walaupun jarak memperjauhkan mereka, harapannya tetap mereka itu adalah sahabat. Oke, dari kak Lydia tadi sudah, sekarang dari kakak Murni. Ini pesan untuk yang laki-laki kak ya, laki-laki dulu. Jangan aku laki-laki, ya harapanku laki-laki dulu sama ya. Nanti yang berdua yang perempuan. Oke kak, untuk laki-laki apa tuh pesannya itu? Jangan playboy bisa lah. Coba kak. Pesan aku untuk sahabat aku yang Sebut aja inisial, ada nggak inisial? Atau sebutan sahabat gitu ada nggak? Sebut aja nggak apa-apa. Sama tuh nanti nengok ya kan? untuk sahabatku si bule kesasar. Bule kesasar? Iya. Bule kesasar. Oke, bule kesasar. Untuk sahabatku bule kesasar. Dengar tuh. Pesan aku untuk kamu selalu jaga kesehatan di sana. Di sini sahabatmu tidak akan pernah melupakanmu. Tapi kau jangan melupakan dia di sini. Dia nggak pernah melupakan kau di sini. Tapi kau melupakan dia, jangan. Dia tetap setia dan meminta jangan melupakan dia ya, walaupun jauh di sana. Oke, itu tadi untuk laki-laki. Sekarang untuk perempuan kakak, perempuan sahabat kakak itu. Coba kak. Boleh nggak untuk perempuannya puisinya? Boleh puisi. Ini agak unik, ada puisi ya kan. Boleh kakak, silakan kakak puisi. Tapi kakak hafal puisinya kan? Buat sendiri kan? Buat sendiri? Iya. Oke, nggak apa-apa, boleh. Oke, mikir berketin aja ya kan, biar jelas gitu. Karena ini tuh sahabat, ya memang berikan yang terbaik untuk sahabat. Coba kakak,
Berikan kakak. Kakak ini agak geser sedikit dong. Nampak ya. Biar sebagai ya puisi gitu. Coba kak. Kameramen jangan ketawa ya. Oke, abang-abang jangan ketawa dulu ya. Oke. Boleh kak, silakan puisinya kak diberikan kepada sahabatnya. Dengar nih sahabat. Untuk sahabatku, dulu kita sedekat nadi. Ya, sedekat nadi. Mungkin kau bisa melihatnya di tangan. Nadi itu selalu ada di tangan itu. Sekarang, memang jarak kita terpisah. Seperti aku di langit, kau di bumi. Seperti aku di negara lain, seperti Indonesia. Kau ada di negara yang jauh dariku. Sahabatku, ini aku. Aku tidak pernah melupakanmu. Aku selalu mengingatmu. Aku selalu menunggumu. Aku selalu berdoa untukmu kepada Tuhan, agar cita-citamu, agar apa yang kau impikan, bisa kau capai bersama denganku. Aku selalu mengingatmu sahabatku. I love you, Penny. Yes. Makasih kakak Bordi atas puisinya. Tuh, itu dia uniknya perempuan. Sesama perempuan, nggak masalah mengatakan I love you. Coba laki-laki sahabat sama laki-laki, dibilang I love you. Jijik sama laki-laki. Oke, terima kasih kakak Lydia, terima kasih kakak Murni sudah mau mampir ke podcast kita ini di malam hari ini. Mudah-mudahanlah pengalaman kakak ini menjadi contoh dan suatu pesan kepada sahabat kakak itu ya, agar mengingat sahabat itu penting. Sahabat itu penting. Oke, permintaanku kakak, karena kita sudah mampir di podcast ini, harapanku nih kak, kita sama-sama ngomong kopi gitu ya. Kopi, kumpulan obrolan pemuda-pemudi Indonesia. Karena kalian cewek-cewek jadi pemudi aja ya. Kopi, kumpulan obrolan pemudi Indonesia. Oke kak ya, ikutin aku dulu ya. Kopi, kumpulan obrolan pemudi Indonesia. Dadah.